Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Gatal saya melihat pendukung-pendukung Ganjar ini ribut, adu narasi, perang opini di media sosial. Padahal poinnya sama, ingin Ganjar menang Pilpres 2024 ya. Poinnya itu. Cuma beda cara pandang dan beda penyikapan. Pertama dilontarkan statement itu oleh Ade Armando yang tidak terima PDIP tidak menyebut partai PSI, partai yang dia masuk di sana sekarang. Sementara Hanura disebutkan, PAN disebutkan ya sebagai partai pendukung Ganjar. Sementara PSI diabaikan, seolah-olah kan kayak gitu ya. Dan kita sudah mendengar sebetulnya klarifikasinya dari Hasto sebagai sekjen PDIP bahwa tidak ada secara resmi PSI itu misal ketuanya datang ya, sikap resmi partai menyatakan dukungan. Akhirnya PDIP tidak menyebutkan, hanya ada dukungan-dukungan lewat aktivis PSI-nya seperti Ade Armando, dan itu dipahami oleh Ade Armando sebagai kesombongan partai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ade Armando menginginkan PDIP berhentilah menyebut bahwa Ganjar itu sebagai petugas partai, karena itu akan menurunkan elektabilitas Ganjar. Tuh, itu yang kedua. Lalu ini dibantah oleh Ali Purrahman dengan mengatakan bahwa yang sebetulnya sombong itu adalah Ade Armando, dan dia kaitkan dengan dulu ketika Ade Armando datang ke masa demonstran, lalu terjadikan penggebukan di sana. Yang mestinya introspeksi diri itu Ade Armando, bukan PDIP. Ya. Dan apa salahnya menyebutkan Ganjar sebagai petugas partai? Satu kali lagi, ini persoalan beda pandangan. Poinnya satu, ingin Ganjar menang. Keduanya punya pandangan yang berbeda, cuma tujuan yang sama. Saya ingin menegaskan di sini sebagai orang yang respect, yang menginginkan Ganjar menang nanti, jangan sampai lalu kita fokus terhadap keributan yang sebetulnya esensi untuk kemenangan Ganjar malah menjadi lebih tipis kalau lalu kemudian ini diteruskan ributnya. Ya, kalau saya ingin atau mau mengatakan bahwa Ade Armando itu ada benarnya dia mengatakan seperti itu. Kalau urusan sombong partainya itu saya kira kurang tepat, karena PSI belum datang ke PDIP secara resmi gitu loh. Hanya opini di media sosial. Kalau benar faktanya seperti itu nggak benar. Dan saya sepakat di sini kepada Ali Purrahman, justru PSI yang sombong bila faktanya seperti itu. Tetapi yang kedua, urusan Ganjar sebagai petugas partai, saya sebetulnya ada sepakatnya, ada tidaknya. Sepakatnya Jokowi juga disebut petugas partai, tapi tidak menurunkan atau tidak menjadi Jokowi itu jelek di dalam kerja. Jokowi itu dari dulu disebut petugas partai, tapi faktanya tidak menjadi sebab Jokowi jelek di dalam memerintah Republik ini. Tidak menjadi Presiden Jokowi buruk bersikap kepada rakyat, meskipun dia selalu disebut oleh PDIP, oleh Megawati sebagai petugas partai. Artinya kalimat itu hanya sekedar kalimat, ya. Tetapi yang kedua, kalau kita mau melihat pandangan sebagian orang, memang ada yang geli dengan kalimat ini. Memang ada orang yang nggak usahlah diucapkan. Urusan elektabilitas kenanya bukan karena salah kalimatnya, tetapi impact daripada kalimat itu. Satu kali lagi, tetapi impact daripada kalimat itu yang bisa menurunkan elektabilitas Ganjar. Akhirnya, apalagi faktanya selisih antara Ganjar, Prabowo, dan Anies
itu tidak jauh beda, akhirnya kan potensi kemenangan Ganjar terganjal dengan elektabilitas yang turun gara-gara disebut petugas partai, karena ada sebagian masyarakat yang tidak terima gara-gara kalimat itu. Bukan masalah benar dan tidak kalimat ini. Disebut benar ya benar, karena faktanya semua orang juga kalau diusung oleh partai, diberikan rekomendasi oleh partai menjadi gubernur, menjadi dewan, menjadi apapun, saya kira itu faktanya petugas partai. Tapi kalau kalimat itu diucapkan, ada orang yang, ada masyarakat yang tadinya mau milih menjadi nggak mau gitu. Jadi persoalannya kenanya ke elektabilitas, bukan ke benar salah kalimat. Di sini ada positifnya, berhentilah mengatakan bahwa Ganjar sebagai petugas partai, karena elektabilitasnya yang kena, bukan masalah salah dan benarnya kalimat itu. Nah, itu saya kira kesalahan Ade Armando. Kesalahan dan kebenaran Ade Armando, ada sisi benarnya gitu loh. Kesalahannya urusan sombong itu. Nah, yang kedua urusan Alipur Rahman, menurut saya juga dia ada salahnya, ada benarnya. Urusan sombong, saya kira PSI yang sombong. Saya sepakat dengan Alipur Rahman bila faktanya tidak ada pendukungan secara resmi dari PSI, hanya sekedar opini di media sosial. Itu PSI yang sombong. Kenapa tidak datang gitu loh, resmi ke kantor PDIP memberikan dukungan secara resmi itu. Yang kedua, kesalahan Alipur Rahman, dia kaitkan kesombongan itu dengan kejadian yang penggembukan Ade Armando di Monas. Dia kaitkan yang mestinya introspeksi diri itu adalah Ade Armando. Dan ini saya tidak sepakat. Ngapain Alipur Rahman mengkait-kaitkan persoalan ini dengan fakta Ade Armando digebuki oleh orang-orang yang radikal, yang tidak mau keterbukaan berpikir, yang barbar di dalam bersikap. Ngapain? Artinya ini udah menyerang personal Alipur Rahman. Di sini saya kira salahnya Alipur Rahman. Kalau mau kemudian membantah Ade Armando, ya udah membantah aja, nggak usah kemudian dikait-kaitkan kepada kejadian yang brutal dan tidak dibenarkan oleh dalil apapun. Gitu loh. Bahwa faktanya Ade Armando datang ke demonstran, dan ini udah diklarifikasi oleh Ade Armando, bukan untuk debat, tetapi untuk mengapresiasi, justru untuk mendukung demonstran. Gitu. Jadi di sini salahnya. Tapi satu kali lagi, udahlah, berhenti, ngapain? Ini jangan sampai ditanggapi lagi. Dan kita tidak fokus. Para pendukung Ganjar tidak fokus. Para YouTuber yang menginginkan Ganjar menang tidak fokus. Pada akhirnya kepada Ganjar, malah bertengkar. Sama-sama cari pembenaran argumen, cari pembenaran opini. Ngapain? Udahlah, fokus kepada tujuan utama, bahwa semuanya menginginkan Ade Armando, saya yakin menginginkan Ganjar menang. Alipur Rahman juga menginginkan untuk Ganjar menang gitu loh. Udah fokuslah kepada tujuan. Ngapain ribut-ribut? Kelihatan. Karena memang mungkin Ade Armando sudah jadi kader PSI, mesti dia membela PSI-nya ya. Lalu Alipur Rahman menjadi pendukung berat PDIP, maka bila ada orang yang mengkritik PDIP padahal untuk kebaikan Ganjar, dia nggak terima. Nah di sini coba jangan sampai arogansi, dan arogansi itu menyebabkan justru lebih parah elektabilitas Ganjar turun gitu loh, gara-gara pertengkaran ini. Nah, saya tidak harapkan itu terjadi. Jadi udahlah, jangan sampai ini balas-balasan argumen, ini mudeng orang melihatnya. Jadi jangan sampai ada orang yang lalu berkesimpulan nih para pendukung Ganjar ribut-ribut sendiri, membela junjungannya sendiri, dan efeknya bukan malah baik ke Ganjar, tetapi malah buruk ke Ganjarnya. Dan kita para pendukung Ganjar tidak fokus kepada pemenangan Ganjar, malah ribut, cari opini, cari narasi untuk menyalahkan orang yang beda pandangan, padahal perbedaan pandangan itu tujuannya satu, untuk kemenangan Ganjar. Fokus kepada kemenangan. Baik statement dari Armando itu untuk mengingatkan PDIP bahwa kalimat itu tidak salah, cuma diterimanya oleh masyarakat kurang baik. Itu aja sebetulnya. Tidak salah. Kalimat itu tidak salah, cuma diterimanya, ada masyarakat yang menerimanya
dengan salah kalimat itu, dengan gagal paham kalimat itu. Dan kita harus sadari fakta masyarakat tidak mau menerima kalimat ini itu memang ada gitu loh. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Satu kali lagi, stop lah. Kita fokus satu titik. Ganjar Pranowo, bagaimana caranya menang di Pilpres 2024. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.